Sebuah pepatah Inggris mengatakan, "Strive for progress, not perfection." Namun, bagaimana jika dunia hanya mendukung kemajuan bagi orang-orang yang sesuai dengan standar kesempurnaan? Halo, salam literasi. Dan omong-omong, inilah salah satu mahakarya Helena Dagen dalam serial Perfect yang terdiri dari 3 buku, A Place Called Perfect, The Trouble with Perfect, dan The Battle for Perfect. Buku yang saya baca ini, A Place Called Perfect, menjadi buku pertama dalam serialnya yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Saya membaca edisi cetakan ke-6 yang diterbitkan pada bulan April 2024 oleh Buana Sastra. Novel petualangan ini membagikan banyak pesan kepada para pembacanya, dan mungkin kalian adalah salah satu yang butuh mendengarkan pesan-pesan itu. Berawal dengan ayah Violet Brown, yaitu Dr. Eugene Brown, yang baru saja mendapatkan pekerjaan baru sebagai ilmuwan optometri yang akan mengatasi masalah kebutaan di kota Perfect. Baru saja hari pertama, dan Violet sudah kehilangan penglihatan. Bagaimana ia tidak merasa aneh? Mari kita kesampingkan kesempurnaan kota itu, karena ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Penduduk kota yang terobsesi dengan teh buatan Archer bersaudara, ibunya yang berubah, dan ayahnya yang menghilang. Bersama Boy, seorang anak lelaki yatim piatu yang tidak kasat mata, Violet memulai misinya untuk mencari ayahnya yang menghilang, sekaligus untuk mengungkap misteri ganjil tentang keberadaan sebuah tempat di balik tembok tinggi di kotanya, yaitu wilayah tidak bertuan yang menjadi tempat tinggal bagi para warga yang juga tidak kasat mata seperti Boy. Misi ini membawa mereka ke pertemuan dengan William Archer yang mengetahui banyak hal tentang sejarah kota itu beserta dengan seluruh keganjilannya. Mereka membentuk tim yang kuat untuk mengembalikan keadaan kota seperti sedia kala dengan membebaskan warga wilayah tidak bertuan dan mengembalikan kesadaran para perfeksionis. Melesat dari berbagai tempat di kota untuk kemudian meloncat ke tempat lainnya, misi yang seharusnya diemban penuh oleh orang dewasa dilakukan oleh Violet dan Boy yang berambisi untuk membebaskan kota dari kendali Archer bersaudara. Baik dialog maupun narasi cerita, keduanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Namun, meskipun begitu, dialog yang tertera sepanjang cerita tetap santai dan tidak kaku. Tambahan beberapa kata seperti sih, kok, dan dong membuat dialog tiap tokoh terasa lebih mudah untuk diikuti. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yang berfokus pada Violet sebagai tokoh utamanya. Kalian akan menyukai kombinasi para tokoh dengan berbagai latar belakang di sini. Terdapat Violet sebagai putri dari seorang dokter, dan Boy sebagai anak yatim piatu tidak kasat mata, yang berhadapan dengan Archer bersaudara yang licik, dan para perfeksionis sebagai penduduk yang terbelenggu oleh kendali kesempurnaan. Dan watak pada tiap tokoh di sini menggambarkan bagaimana keadaan dunia sekarang. Pemimpin yang manipulatif, orang-orang pilihan yang dikontrol penuh agar patuh pada standar yang ditetapkan, orang-orang terbuang yang ditekan untuk bungkam, dan kehadiran anak-anak cerdas seperti Violet dan Boy sebagai harapan untuk mengembalikan dunia menjadi aman. Keadaan dunia saat ini di mana orang-orang berakal sehat dibuat bergeming untuk memuaskan sifat tamak pihak tertentu, seringkali tidak dapat dipahami dengan baik oleh beberapa orang karena pembahasannya yang rumit. Namun, dalam novel berbalut sampul biru menawan ini, Helena Dagen mampu mengangkat masalah ini dengan cara yang sederhana. Alur fantasi yang bernuansa dongeng anak-anak ini membuat tiap pembaca terhanyut masuk ke dalam tiap bait-bait pesan yang diutarakan dengan halus. Cukup jarang terukirnya novel-novel seperti ini, sehingga saya, juga kalian semua, patut bersyukur karena dapat menemukan salah satu yang terbaik. Dan jika ada yang perlu dikoreksi, itu adalah kesalahan penempatan tanda baca pada beberapa bagian, dan penumbukan misteri secara terus-menerus sehingga mungkin memusingkan sebagian pembaca. Kalian tahu kaca retak menjadi dua kepingan? Jika diperkenankan untuk membuat perbandingan, maka kaca itu adalah novel ini, yang menampilkan realita dunia dengan dua cara yang berbeda. Pertama, sebagai dongeng sebelum tidur anak-anak, juga sebagai tamparan bagi orang dewasa. Maka pendapat saya sebagai makhluk yang tidak sempurna adalah bahwa bahkan novel ini belum selesai mengkaji apa itu kesempurnaan, karena kata sempurna sendiri tidak akan terasa sama bagi setiap makhluk dengan isi pikiran yang berbeda. Di tengah-tengah kondisi yang penuh diskriminasi, genosida, dan orang-orang licik yang memimpin dunia, saya harap novel ini dapat jatuh ke tangan banyak orang untuk dipetik buah-buah ceritanya ya Rano.